Beta tuh selalu berpikir panjang kalau suatu teknologi, saudara, teknologi yang canggih, kita bicara AI, bicara robot, bicara banyak hal. Tapi ketika kita pada suatu titik kita berhubungan dengan alam, itu kalau beta pribadi sudah mulai takut, saudara. Saudara semua, apa kabar? Jumpa lagi di ATP Podcast. Buat lu yang baru pernah dengar podcast ini, semoga lu betah dengar ya. Ya, saudara, beta kemarin baru nonton suatu film ya. Judulnya tuh Fins ya. Sekali lagi beta ketemu film yang temanya post apokalips, saudara ya. Pemerannya itu tokoh yang sangat terkenal ya, Tom Hanks ya, keren, selalu keren dia punya perannya itu, bagaimana dia menjiwai perannya itu ya, saudara. Dan film ini tuh film yang dari awal sampai akhir tuh hanya satu manusia saja ada di situ, yaitu si Tom Hanks, saudara. Karena di film ini dia hidup dengan dua robot ya dan satu anjing. Jadi ya, namanya juga tema post apokalips, saudara. Ya, kalau kita mau terjemahkan secara lurus-lurus, post apokalips itu artinya pasca suatu peristiwa besar yang mengakibatkan dunia tuh hancur lah. Ya, di beberapa film digambarkan seperti itu. Bisa juga kita katakan pasca kiamat begitu ya. Film ini ya, si film Fins ini, saudara, kalau lu mau tertarik lu nonton sendiri. Ini kayak menjelaskan keadaan di mana suatu saat kita nampaknya akan hidup berdampingan dengan robot, saudara. Apalagi dengan perkembangan AI sekarang ya, AI, Artificial Intelligence. Wah, ya, salah satu orang yang paling gencar menyuarakan AI dan mengeksploitasi habis-habisan AI kan bos Elon Musk ya. Dia beberapa waktu yang lalu posting di media sosialnya sendiri, di X yang dulu kita kenal dengan Twitter ya. Dia posting robot yang namanya tuh Optimus ya. Optimus tuh bentuknya sudah seperti manusia, saudara ya. Lu kalau tertarik lu setting saja di Google Optimus tuh bagaimana ya. Jadi Optimus ini diposting di akunnya si Elon Musk ini, video dia sedang lipat pakaian. Jadi semisal nanti di masa depan kalau kita punya robot ya, nampaknya pekerjaan-pekerjaan yang membosankan itu sudah bisa dikerjakan oleh robot. Misalkan ya lipat pakaian ini ya, Optimus ya, robotnya si Elon Musk bisa lipat pakaian. Mungkin salah satu pekerjaan yang membosankan yang lain tuh misalkan cuci pakaian, misalkan ya nanti lu tinggal pisau begitu, terus lu perintah ke si robot itu, tolong lu ini cuci pakaian, kemudian rapikan rumah ya, potong rumput di luar mungkin, atau ya pokoknya pekerjaan-pekerjaan membosankan lah. Jadi ketika lu pulang dari sawah ya, robot sudah beres. Ya mungkin pekerjaan membosankan yang lain, misalkan ketika pemilu misalkan, kan itu pekerjaan membosankan juga ya, tapi enaknya libur. Ya lu malas coblos ya, lu tidur di rumah saja, lu tinggal kasih perintah ke robot, lu ke TPS, lapor nama, kemudian tunjukkan ini KTP begitu ya. Jadi mungkin di robotnya itu ada kayak layar begitu ya. Jadi ketika robot sampai di TPS, dia bisa kontak kita ke HP begitu. Kita bisa video call dengan KPPS-nya ya. Oh ini beta nih. Oh, robot yang mewakili. Oke. Langsung saja robot masuk ke bilik suara. Nanti lu bisa kasih tahu robot dari rumah memang lu coblos yang nomor ini ya. Itu. Bisa tuh, saudara ya. Ya, menurut beta ini hanya masalah waktu ya untuk nanti robot bisa hidup berdampingan dengan manusia ya. Kita semua tercengang dengan AI, saudara. Google saja membantu kita tuh luar biasa, saudara ya. Ini muncul lagi AI yang misalkan ChatGPT misalkan ya. Nah, banyak hal yang bisa berubah dengan AI ini, saudara ya. Beta baca di salah satu situs ya, di online.york.id
ac.uk ini ada satu blog begitu, judulnya Artificial Intelligence and its Impact on Everyday Life. Jadi AI itu sebenarnya sudah lekat dengan kita ya. Mungkin kita bayangkan yang terlalu jauh ya. Di sini dia sebut ya, once we switch on our devices, we instantly plug into AI functionality such as ketika kita pakai suatu device yang memudahkan kita, sebenarnya itu sudah AI. Contoh, Face ID dan image recognition ya, bisa kalau kita ke lu pegawai yang pakai fingerprint atau pakai Face ID ya, itu sudah AI. Email misalkan, aplikasi-aplikasi itu AI juga. Sosial media, Google Search yang tadi beta bilang, ada juga Apple Siri ya, atau Amazon Alexa ya. Mungkin kita belum terlalu ini. Nah ini aplikasi yang sangat dipakai oleh para pengais rezeki di Om Zeus, online banking. Wah, itu AI juga loh saudara ya. Meskipun ada tuh yang uninstall M-banking ketika mau pulang ya, setelah aktivitas-aktivitas dengan Om Zeus ya. Shopping ya, dan seterusnya, itu banyak AI saudara. Jadi beta baca pengertian AI di blog ini ya, dia menyebutkan bahwa AI itu adalah sebuah intelijensi ya yang ditunjukkan oleh mesin ya, bisa secara natural ya ditunjukkan ya, bisa ditunjukkan kepada manusia ataupun juga kepada binatang. Jadi sebenarnya AI ini sudah sangat kita gunakan lama ya, tapi mungkin beberapa pasca pandemi ini ya, entah kenapa kemudian AI itu berkembang sekali saudara ya. Jadi kalau beta baca di sejarahnya itu saudara, artificial intelligence ini berkembang sejak tahun 1950-an ya. Ada satu ahli namanya, ini mungkin teman-teman yang IT pasti tahu ini ya, Alan Turing ya. Dia menyebutkan satu tes namanya Turing test ya, dalam papernya ya. Papernya berjudulnya Computing Machinery and Intelligence ya. Jadi dia mungkin kayak menemukan metode begitu ya. Kemudian di tahun masih 1950-an juga ada ilmuwan namanya Isaac Asimov ya, mempublikasikan sebuah film ya, science fiction ya, yang judulnya itu iRobot ya. Kemudian di 2004 kemudian dibuat lagi versi filmnya ya, dibuat dalam versi iFilm ya. Di 1950-an ini nampaknya menjadi titik awal di mana orang mengenal AI saudara. Kemudian di musim panas tahun 1956 ya, ada satu conference begitu, namanya Dartmouth Conference ya. Mereka kayak membahas banyak soal AI saudara di situ. Kemudian di tahun 1984 kita tahu ada satu film yang sangat terkenal ya, yaitu Terminator ya. Film itu kemudian heboh sekali ya, film kayak ada robot begitu yang bisa membunuh orang ya. Ini luar biasa tuh filmnya. Sampai dulu masih sering diputar di TV itu kalau sudah tengah malam. Ya, kemudian AI terus berkembang saudara ya. Terus berkembang, dan di 2000 yang paling fundamental mungkin di tahun 2012 ya, Google mentranslate ya, a Google Brain computers cluster trains itself to recognize a cat from million of image in YouTube video. Jadi ada kucing yang dibuat berdasarkan berbagai macam karakter di Google ya. Ya, ini luar biasa sekali ya. Jadi AI itu ya berawal dari Turing test tahun 1950-an yang ditemukan oleh Alan Turing ya. Kemudian berkembang terus sampai sekarang yang kita sudah nikmati banyak manfaat dari AI saudara. Beta kembali pada film Finch tadi saudara ya. Film Finch ini
menggambarkan keadaan post apokalips saudara. Dan dari jalan ceritanya beta tahu kalau kiamat di film ini tuh disebabkan karena lapisan ozon yang tidak ada lagi saudara. Beta tuh selalu berpikir panjang kalau suatu teknologi saudara, teknologi yang canggih, kita bicara AI, bicara robot, bicara banyak hal. Tapi ketika kita pada suatu titik kita berhubungan dengan alam, nah itu kalau beta pribadi sudah mulai takut saudara. Karena apa? Alam itu baik sekali pada kita loh, manusia ini saudara. Dia menyediakan semuanya untuk kita, ya, oksigen ada, cahaya matahari yang enak saudara, dan seterusnya. Tapi ketika alam melawan kita karena ulah kita manusia nih ya, yang kadang mengeksploitasi terlalu berlebihan, itu bahaya loh saudara. Nah, di film Finch ini beta lihat bahwa mungkin peradaban sudah saking tingginya ketika manusia sudah hidup berampingan dengan robot, mengabaikan si alam saudara. Jadi ya beta kurang tahu dia punya latar belakang sih, tapi artinya di film Finch ini sudah terjadi yang namanya kiamat saudara, karena disebabkan karena lapisan ozon yang tidak ada lagi saudara. Ya, jadi saudara. Jadi sinar matahari itu langsung menyinari bumi. Nah, ozon ini istilah yang sangat familiar ya saudara. Tidak seperti greenflation yang kita harus cari. Ya, oke. Ya, apa itu fungsi lapisan ozon saudara? Beta kembali ya. Menurut NASA dalam web mereka earthobservatory.nasa.gov, lapisan ozon melindungi bumi dengan menyerap sinar ultraviolet saudara. Nah, sinar ultraviolet ini saudara, kalau makhluk hidup kena langsung maka akan merusak DNA. Wah, ini dampaknya kanker kulit saudara. Dampak awalnya. Makanya di film Finch ini saudara, si karakter utamanya Tom Hanks namanya Finch itu berkegiatan kalau malam hari saja. Karena apa? Kalau dia berkegiatan siang hari, maka dia akan terkena langsung sinar ultraviolet dari matahari itu saudara. Jadi sinar ultraviolet ini merusak DNA saudara ya. Kalau di film Finch itu lapisan atmosfer yang berfungsi untuk menyerap si sinar ultraviolet itu tidak ada lagi saudara. Ya, jadi sinar matahari itu langsung saja menuju bumi. Jadi kalau kita kena langsung terbakar kulit kita. Ya, makanya terjadi kiamat kalau di film Finch ini saudara. Ya, jadi menurut ahli, ya menurut sumber-sumber yang beta baca, sinar ultraviolet ini merusak DNA saudara. DNA itu secara sederhana fungsinya itu dalam pewarisan sifat saudara ya. DNA itu menyebabkan lu mirip dengan papa dan mama lu ya. Atau kalau di tanaman, kalau ketong tanam padi, ya yang muncul padi, bukan jagung tuh saudara. Nah, DNA ini saudara, struktur dasarnya itu protein. Nah, protein ini menurut banyak ahli kita sebut sebagai molecule of life, ya. Alias kalau tidak ada protein maka tidak ada kehidupan. Jadi lu bisa bayangkan di apokalips nanti, ya, lapisan ozon itu tidak ada, maka makhluk hidup pun tamat. Itu hanya salah satu dampak kerusakan alam sampai menyebabkan dunia tamat dalam film ini. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di kenyataan seperti itu saudara ya. Dan beta juga sudah beberapa kali nonton film yang temanya post apokalips. Selain film Finch ini, sebelumnya beta nonton tuh yang The Book of Eli ya. Film yang pemerannya pakai kacamata hitam ya, Denzel Washington. Jadi di film itu beta juga aneh waktu nonton. Besok nonton itu film di atas 20 kali. Ya, kenapa semua pemerannya pakai kacamata hitam? Ya, temanya sama post apokalips saudara. Ternyata saudara, setelah beta baca-baca, paparan sinar ultraviolet ini juga berdampak pada mata. Ya, menurut artikel, beta baca artikel judulnya Effect of Ultraviolet on the Eye, ya, Role of Protective Glasses, ya, oleh F.G. Van Kuijk. Meskipun artikel ini sudah sangat lama, tahun 92. Paparan sinar ultraviolet ke mata telah dikaitkan dengan pembentukan katarak dan degenerasi retina. Dalam kedua kasus, dihipotesiskan bahwa sinar ultraviolet dapat memulai pembentukan radikal bebas yang dapat menyebabkan modifikasi protein dan peroksidasi lipid. Sadis saudara. Jadi kalau terjadi apokalips karena ozonnya sudah tidak ada dan matahari langsung muncul ke sinar ultraviolet, tidak ada tirainya lagi ya, menurut Efek Rumah Kaca. Band Efek Rumah Kaca di lagunya judulnya Efek Rumah Kaca juga, matahari tanpa tirai, ultraviolet langsung ke kita. Wah,
Itu selain kanker kulit, mata kita juga kan rusak tuh, saudara. Protein kita rusak di mata. Bahaya, saudara. Beta sih tidak bayangkan kalau beta kiamat datang karena UV langsung ke bumi, ya, tanaman mati, ya. Tanaman tuh punya protein juga, saudara. Kalau dikena langsung mati juga tuh, ya. Ya, terbakar tuh tanaman. Beta bayangkan kita cari makan di mana, bos? Makhluk hidup, hewan, tumbuhan mati semua. Dan kita ini kan mau cari makan di mana? Meskipun kita tidak mati saat itu, mungkin ketika terjadi kita bertahan hidup, ya nanti kita mati juga karena tidak ada makan untuk kita makan, saudara. Nah, ketika beta nonton film Finch, kemudian beta pikir lagi, terus sekarang tuh keadaan ozon tuh bagaimana, saudara? Beta kutip dari webnya European Environment Agency, ya. Penipisan ozon di stratosfer terjadi di kedua belahan bumi, ya. Artinya di utara dan selatan, saudara. Tapi kebanyakannya itu terjadi di belahan bumi yang di bagian selatan, kutub selatan, saudara, di Antartika. Karena suhunya itu dingin sekali, minus 78 derajat Celcius, sehingga kebanyakannya terakumulasi di bawah. Nah, mereka tuh menyatakan kayak satuan unit itu disebut sebagai DU, Dobson Unit, saudara, untuk mengukur luas dari robekan, misalnya ketika kita katakan seperti itu, robekan dari si lapisan ozon itu, ya. Umumnya lubang ozon didefinisikan sebagai area di mana nilai kolom ozon itu jumlahnya 220 unit Dobson, ya. Itu nilai normal. Dan berdasarkan sejarah, lubang ozon terbesar itu terjadi pada September tahun 2000, ya sudah lama, ya. Itu 28,4 juta kilometer persegi. Itu katanya setara dengan 7 kali wilayah Eropa. Oh, itu besar, saudara. Nah, menurut para ahli, saudara, ini yang penting, ya. Lapisan ozon sekarang tuh sudah baik, saudara. Artinya tidak se ekstrim yang tahun 2000 itu, ya. Ini adalah kesimpulan yang diambil dari para peneliti, ya, pada konferensi American Meteorological Society tahun 2023 kemarin, saudara, ya, tahun kemarin. Keadaan ozon yang semakin baik ini adalah buah dari protokol Montreal, saudara. Jadi ada satu perjanjian Montreal, protokol Montreal. Nah, protokol ini itu perjanjian global untuk melindungi lapisan ozon bumi dengan menghapus penggunaan bahan kimia tertentu, saudara. Jadi bahan kimia yang berbahaya untuk ozon, lapisan ozon itu diatur secara internasional, begitulah kita bisa katakan, ya, saudara. Nah, senyawa-senyawa kimia apa saja yang dilarang, saudara, ya? Itu kayak hidrokarbon halogen, ya, termasuk semua zat yang memiliki kandungan klorin dan bromin, ya. Di negara kita, ya, kita sudah mengatur beberapa peraturan sebagai implementasi protokol Montreal. Misalnya peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Itu beta lihat di lampirannya, di lampirannya itu ada beberapa barang, ya, yang kemudian dilarang, saudara. Yaitu turunan dari halogenasi dari hidrokarbon, ya. Karbon tetraklorida, metilkloroform, dan banyak lagi, saudara. Itu dilarang diimpor, ya, diimpor dan dilarang diekspor, ya, saudara. Asik, saudara, ya. Artinya bahwa dunia tuh sudah sepakat untuk hal-hal yang memang mengancam, saudara. Beta salut sih dengan protokol Montreal ini, saudara, ya. Sudah bisa mengatur penggunaan bahan kimia yang merusak ozon, ya. Nanti karena dampaknya yang sangat sangat besar itu. Tapi beta pun bertanya lagi, ada hal-hal lain yang sebenarnya perlu juga diatur, bos, ya. Ya, mungkin pertambangan ilegal tapi itu kan kebijakannya tidak makro satu dunia, ya. Mungkin lebih ke mikro, lebih pada negara ini atur sendiri, negara itu atur sendiri, dan seterusnya. Mungkin isu-isu lingkungan yang sangat besar itu, mungkin kalau misalkan Amerika tidak setuju dengan Indonesia soal pembuatan hutan, mungkin mereka embargo atau apa, itu mungkin bisa, ya. Tapi apakah itu tidak bisa diatur secara internasional? Mungkin beta perlu banyak baca lagi. Beta mau ada isu-isu yang lebih sensitif lagi, yang mungkin aktual sekarang tuh diatur di internasional, kayak protokol Montreal ini, sehingga dunia kita semakin baik lah, saudara, ya. Ya,
Syukur ya saudara, keadaan ozon kita sudah aman terkendali. Karena begini saudara, tidak ada hal yang lebih indah dari menikmati alam yang bersih ya. Makanya kita biasanya melepas penat dengan piknik atau bertamasya menikmati keindahan alam tuh. Ya. Beta ingat waktu kecil dulu, bapak dan mama tuh biasa bawa beta piknik di mana? Di Pantai Lasiana. Oh, ini pantai yang beta tidak tahu sekarang ya. Dulu tuh sangat terkenal waktu beta masih SD tahun ya 90-an lah ya. Wah, dulu ramai tuh saudara. Tapi kalau dulu beta ingat sekali ya, Pantai Lasiana tuh beta bisa ketemu banyak bintang laut saudara. Beta pergi ke Pantai Lasiana terakhir tuh tahun 2019 ya, 2020. Beta tidak pernah lihat lagi itu ini bintang laut saudara. Kira-kira kenapa ya? Nah, ada peneliti ya, namanya Yusvita Kurniawati dan kawan-kawan. Mereka ada satu publikasi ilmiah yang judulnya menarik nih. Identifikasi dan analisis kelimpahan bintang laut ya, asteroida di pantai Kabupaten Bangkalan Madura ya, di Madura. Mereka menyebutkan bahwa populasi bintang laut itu dapat mengalami risiko penurunan karena aktivitas manusia yang cukup tinggi saudara ya. Misalnya dengan sebagai objek wisata, misalkan pantai itu sebagai objek wisata. Dan ketika aktivitas manusia ini tinggi dan tidak diiringi dengan pelestarian lingkungan seperti pembuangan sampah sembarangan di kawasan pantai. Jadi menurut mereka para peneliti ini, kalau misalkan suatu kawasan pantai tidak dijaga kebersihannya dari sampah-sampah, itu bisa menyebabkan bintang laut misalkan atau flora fauna pantai itu populasinya bisa menurun loh saudara. Ya itu real. Beta di Lasiana tuh beta ingat dulu tuh sering sekali beta lihat bintang laut saudara. Sekarang tidak ada lagi. Tapi beta pun berpikir saudara, memang objek wisata dan sampah tuh ya dua hal yang ya sudah kayak normal begitu ya. Jadi kalau ada objek wisata pasti ada sampah. Lu lihat saja di mana ada objek wisata, pasti di situ ada tumpukan sampah ya. Itu kayak sesuatu yang normal begitu. Ya, lu bayangkan lah ratusan orang datang di suatu tempat yang pasti mereka lakukan kan selain foto-foto adalah makan cemilan teman saudara. Ya cemilan ini kan kebanyakan pembungkusnya adalah plastik ya. Siapa sih kalau pergi lokasi objek wisata bawa kantong khusus untuk sampah? Mungkin ada tapi tidak banyak. Celakanya saudara, pengembangan objek wisata akhir-akhir ini menurut beta bersifat musiman dan terkesan berdasarkan viralitas saja saudara. Beta ingat ya, beta orang Kabupaten Kupang tahun 2015, beta ingat viral objek wisata namanya Gunung Fatuleu. Wah ini viral sekali dulu ya. Padahal beta kalau Pisawa ya, beta Pisawa tuh pemandangannya langsung Gunung Fatuleu tuh. Ya. Tiap hari orang pergi di situ sampai mobil banyak antri ya. Ya, kami yang agak dekat heran juga kenapa orang suka lihat ini gunung batu ini. Ya. Ya, ini viral waktu itu saudara ya. Pemerintah pun datang dengan mempercantik dalam tanda kutip objek wisata ini dengan pelang-pelang begitu saudara, papan nama, tempat sampah ada di situ, lopo-lopo, kemudian ada nama sponsor di situ, biasanya nama bank itu ya. Ya. Nah, setelah itu bagaimana kelanjutannya? Beta terakhir ke Fatuleu itu sekitar 2019, beta lewat terakhir kok sepi dan terkesan bangunan-bangunan yang oleh pemerintah dibangun itu untuk mempercantik itu kayak tidak dirawat ya. Oke. Ya. Sekarang ada lagi saudara ya, orang pindah ke Lelogama. Dulu waktu kecil beta hanya tahu Lelogama itu apa ketika beta lihat di oto-oto bis tuh yang jurusan Lelogama, wah ini. Dan dulu beta tahu bahwa ke situ tuh jalannya rusak dulu ya. Ya, meskipun sekarang jalannya sudah bagus ya. Ya. Sekarang ramai betul tuh bos. Beta belum pernah ke sana saudara, tapi dari postingan-postingan orang di medsos memang indah sih ya. Padang rumput di ketinggian 1300 mdpl ya. Kadang turun kabut ya, keren. Ya. Ya bisa kita yang di daratan timur yang
dekat pantai yang kepanasan setiap hari, ya mungkin kita butuh udara yang sejuk ya. Di ketinggian 1300 sudah pasti itu ada kabut ya saudara. Kayak lu datang di Ruteng tuh, Ruteng puncak tertingginya itu 1600 yang bisa kita sampai dengan motor tuh kan. Itu kabut, ya itu kabut 1600 mdpl. Ya, Lelogama ya 1300 ya sejuk pasti ya. Jadi tidak heran sih orang dari daerah panas kemudian naik ke atas untuk foto-foto, mungkin cari udara segar dan seterusnya ya. Ya, tapi beda dengan foto Leo ini bos saudara. Dari postingan-postingan orang beta lihat belum ada plang atau papan nama yang ada nih. Mungkin sedikit lagi masuk nih. Ya, beta mau bilang sama saudara, kalau memang mau kembangkan pariwisata ya jangan kayak politisi bos saudara ya. Yang muncul saat mau debat-debat pemilu saja nih. Atau mau dekat-dekat pemilu mereka datang. Ya, ada yang viral, di banyak orang posting, dibanggakan ya. Setelah itu hilang ya. Maksudnya beta coba kalau kembangkan spot-spot wisata tuh berdasarkan prinsip keberlanjutan tuh kak ya. Terlalu banyak ahli wisata di Indonesia ini, pakai mereka untuk kaji, untuk buat ini. Jangan datang sembarang buat lopo, taruh tempat sampah, kemudian standar tempat wisata tuh kan ada apa anyaman kayu yang bentuk love tuh kan, bentuk hati, terus orang foto di situ. Itu kan terus setelah tidak viral lagi kemudian ditinggalkan dan seterusnya. Ya, buat lu yang main-main ke Lelogama atau objek wisata yang lain lah ya. Ya beta pesan bawa kantong plastik khusus untuk apa namanya, untuk tempat sampah ya, supaya lu pulang ke Kupang atau kemana ya bawa kembali itu apa sampah tuh, bakar di luar rumah atau mau didaur ulang terserah lu lah. Ini jangan mengotori itu objek wisata ya. Beta juga minggu lalu di episode 85 beta baru omong soal orang yang yang gas-gas motor. Ternyata di Lelogama ini juga ada bos. Beta lihat di reels di IG itu ada orang bos saudara. Ada juga orang yang bawa RS King sampai ketinggian 1300 mdpl untuk nyeng. Ya. Setelah beta ada satu observatorium bos saudara ya. Jadi tahun 2015 itu ada bangun kayak observatorium ya untuk mengamati benda-benda angkasa. Itu dibangun di Amphoang sana ya. Amphoang sana. Kenapa dibangun waktu itu? Karena katanya langit timur tuh bersih. Memang kita di timur nih kah, langit itu jarang ada awan ya saudara, jadi bersih sekali. Jadi kalau kami ke sawah tuh aduh ini karena kepanasan, tidak ada awan, kadang satu titik pun tidak ada. Jadi itu indikator yang membuat pemerintah atau betul kurang tahu pemerintah atau apa bangun itu observatorium yang ada di Amphoang sana tuh, yang ya dekat dengan objek wisata sekarang itu sekitar 20 kilo katanya ya. Nampaknya observatorium ini menjadi cikal bakal dibangun akses jalan ke situ ya, ke Lelogama itu yang sekarang menjadi objek wisata ya. Namanya Bukit Teletubbies, tapi nampaknya di Indonesia ini ada banyak sekali Bukit Teletubbies ya. Ya, oke saudara. Tapi observatorium dibangun karena udara yang cerah. Ada orang bawa motor gas-gas itu nyeng. Mudah-mudahan tidak merusak alam ya saudara ya. Ya. Tidak menimbulkan polusi lah begitu. Lagian apanya juga faedahnya lu gas-gas di 1300 mdpl saudara. Lu mau Tuhan dengar lu punya knalpot itu. Ya. Ya lu juga bisa mengganggu orang sih bos. Gas-gas di 1300 mdpl. Orang kan pergi wisata untuk ini untuk dapat ketenangan, buat tenda di situ, hidup tenang, cuacanya sejuk 1300 mdpl dengan cuaca yang bagus. Lu gas-gas di situ. Wah, ini beta lihat luar biasa ya. Timur mulai terangkat dengan adanya Lelogama. Mudah-mudahan ada lagi spot-spot yang bagus ya. Dan pesan untuk para pejabat lah. Ya, kalau kembangan pariwisata tuh yang berkeberlanjutan lah, jangan yang muncul hilang tuh kah ya.
Saudara, yang belum pilih logam pakai beta, ya main-main lah ya sebelum tidak terlalu viral lagi. Terima kasih yang sudah dengar hari ini di episode ini. Cheers, saudara, cheers.